Betul, jadi memang kita lihat, pandemi ini bisa dibilang sebagai the great reset ya. Rata-rata perusahaan startup pun harus meninjau ulang dan menyesuaikan rencana bisnis masing-masing lagi. Namun memang kita lihat sebagai modal ventura, ini memang sudah menjadi salah satu faktor risiko pasar yang memang harus kita pertimbangkan. Karena memang di Mhm. awal kita berinvestasi di startup, itu resikonya besar dan jadi memang harus kita, perhitungkan resikonya dan pada prinsipnya dampak pandemi ini ada industri yang turun, ada yang naik, dan kita melihat ada akselerasi digital yang meningkat. Jadi kita melihat di balik masalah ada peluang, dan inilah kesempatan bagi kami para PMV untuk berinvestasi. Karena memang masa-masa krisis sebelumnya telah menghasilkan banyak perusahaan besar, dan harapan kami hal serupa juga terjadi di krisis kali ini. Mhm. Baik, kalau kita lihat badainya dari awal ketika pandemi kemudian dimulai di tanah air ini, kita melihat aplikasi-aplikasi seperti tidak hanya makanan minuman, aplikasi-aplikasi terkait dengan pariwisata pun juga banyak yang kemudian harus menutup bisnis digitalnya begitu di Indonesia. Sektor-sektor apa lagi nih yang selanjutnya akan kemudian mengalami pukulan telak begitu, Pak William? Jadi, kalau kita lihat sih, memang pukulan telak ini dialami oleh, sebagian besar sektor. Tinggal bagaimana kita, startup-startup ini dapat beradaptasi. Jadi kita lihat memang kunci sukses startup kan sebenarnya fokus terhadap pelanggan, fokus terhadap, value proposition-nya. Jadi kita melihat harusnya, setelah jalan beberapa bulan ini kita sudah bisa mengukur lagi, udah bisa mengukur, dampak syoknya nih, sehingga mereka bisa mulai beradaptasi. Saya melihat sih di Mhm, luar sektor yang memang sudah terkena dampaknya, F&B offline maupun turisme, sekarang mereka sudah mulai pivoting dan beradaptasi nih. Jadi misalkan turisme mhm. lokal, terus ya food and beverage mereka embracing delivery lebih dalam lagi, dan saya melihat ini menunjukkan perkembangan yang semakin baik gitu. Jadi walaupun mereka terkena pukulan, tapi pukulannya pelan-pelan sudah berhasil diminimalisir. Baik, ini tentu menjadi kabar yang cukup menenangkan begitu bagi para pelaku bisnis aplikasi digital food and beverage juga. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, adaptasi yang Anda katakan tadi ini seperti apa adaptasinya yang harus dimiliki startup agar dapat bertahan begitu? Ya, jadi memang, harus customer oriented, dan sekarang kita lihat, dengan, pergeseran perilaku konsumen, masyarakat secara umum ya, behavior shift. Jadi bagaimana cara kita berinteraksi dan berhubungan dengan pelanggan, dan kita mengantisipasi kebutuhan pelanggan, itu harus terus dihadapi. Dan kalau saya lihat kuncinya sih adalah diversifikasi. Baik itu Mhm, dalam segmen pasarnya, dalam model bisnisnya, mungkin karena daya beli masyarakat menurun, kita harus lakukan penyesuaian dengan model bisnis kita, baik itu dari sisi penawaran produknya mungkin agak kita ekspansi, kita agak perluas, bukan berarti pivot terhadap sesuatu hal yang jauh dari core bisnisnya ya, tapi fokus pada hal-hal yang berkaitan. mhm. Jadi kita rethinking value proposition yang bisa kita beri ke konsumen seperti apa, kita coba diversifikasi sedikit, karena prinsip investasi kan jangan taruh semua telur di satu keranjang gitu ya. Jadi kita Baik. melihat bagi startup pun mereka harus bisa pintar-pintar diversifikasi value proposition-nya.